Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi pada podcast Klinik Kesehatan Bangsa, di mana pagi hari ini kita akan membahas yang judulnya sekitar-sekitar toleransi. Ya, mungkin kita mengkhayalkan toleransi ini sesuai dengan kemampuan khayal kita masing-masing ya. Tapi ternyata implementasinya di lapangan bisa dia berbuah bagus, bisa berbuah tidak bagus. Mana pada pagi hari ini kita hadir di channel kita ini bersama Pelita Salmon. Beliau salah satu tokoh non-muslim ya, tapi secara non-muslim di Sumatera Barat yang memberikan kontribusi pembangunan di Sumatera Barat bersama-sama dengan kita. Pada pagi hari ini kita coba kita mendengar juga ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 bahwa Sumatera Barat itu berkarakterkan adat Basani Sarak, Sarak Basani Kita Bula. Makanya kami pagi ini coba bincang-bincang dengan Penta Salmon, bagaimana pula pendapat beliau tentang karakter yang dimiliki oleh ranah Minang ini, yaitu adat Basanikan Sarak, Sarak Basanikan Kita Bula. Kita bahas dari aspek kita hidup bermasyarakat di Sumatera Barat. Dan Pak Penta Salmon, silakan Pak memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa kita. Silakan. Terima kasih Pak Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat pemirsa Klinik Kesatuan Bangsa. Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih dulu untuk Pak Kaban karena saya diberikan kesempatan yang luar biasa ini. Ini suatu kehormatan, Pak. Saya bisa duduk di sini bersama dengan Pak Kaban dalam podcast di Klinik Kesatuan Bangsa. Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Pendeta Salmon Liatenia. Saat ini saya melayani di Gereja GPIB Efrata Padang yang berlokasi di Jalan Bagindo Asisjan nomor 19. Mungkin itu sekedar perkenalan singkat ya, Pak. Baik, saya akan coba memberikan pandangan kami dari GPIB terkait soal adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan kehidupan toleransi di Sumatera Barat. Pertama-tama Pak, saya tertarik dengan tema podcast ini, Klinik Kesatuan Bangsa. Ini dari kemarin saya melihat, wah ini luar biasa. Saya coba melihat klinik, kenapa klinik yang dipakai ya? Saya memikirkan hal itu dan saya coba membandingkan. Kalau klinik dan rumah sakit itu kan jelas berbeda, secara skala pun Iya. berbeda. Lalu rumah sakit itu biasanya dibangun oleh instansi baik pemerintah maupun swasta. Iya. Sehingga mekanisme sistemnya itu kan sudah ada jelas. Sedangkan klinik itu bisa dibangun oleh perorangan. Ya. Dan saya coba lihat juga Pak di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, klinik itu adalah balai pengobatan yang memberikan pelayanan kesehatan, sifatnya itu kuratif. Iya, iya. Ada diagnosa, lalu kemudian pengobatan diberikan. Dan sifatnya rawat jalan. Sambil dirawat, orang yang dirawat itu bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi saya kok terinspirasi begini, Pak. Ketika Kesbang Pol Sumatera Barat menggunakan kata klinik kesatuan bangsa, khususnya klinik, saya garis bawahi itu, mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Dan saya terus terang saya pribadi pun terinspirasi dari tema klinik kesatuan bangsa ini. Karena klinik itu bisa dibangun oleh perorangan, maka saya kemudian tidak salah kalau saya berpikir begini. Berarti setiap orang bisa membangun klinik, bukan dalam arti fisik, Ya. tetapi secara pribadi, klinik yang bukan dalam bentuk bangunan Ya. begitu, tetapi yang lebih organis, hidup. Sehingga saya coba kaitkan
Gereja pun sebetulnya bisa menjadi klinik. Ya, Tiap-tiap pribadi kita pun bisa menjadi klinik, di mana kita hadir dalam hidup sehari-hari, lalu kita mendiagnosa, kita melihat, wah ini sepertinya ada yang kurang, sepertinya ada yang tidak baik begitu, dan kita perlu melakukan upaya-upaya dalam tanda petik pengobatan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Mungkin begitu kali ya Pak ya. Klinik ini sungguh memberi inspirasi. Jadi setelah podcast ini pun saya akan menghimbau Jemaat GPIB untuk menjadi klinik-klinik kecil ya, dalam kehidupan sehari-hari di tengah memberikan masyarakat. sesuatu. Bisa memberi sesuatu yang menjamin dalam tanda petik, ya kita semua hidup sama-sama sehat-sehat lah begitu Iya, Pak. Sehat-sehat bukan secara fisik saja, tapi dalam pemahaman, dalam perilaku. Jadi sungguh menginspirasi. Itu Pak terkait dengan klinik. Jadi ternyata memang kesatuan bangsa ini kalau mau dicapai, ini bukan hanya Kesbangpol yang iya, menjadi klinik, tapi semua seluruh semua komponen. komponen bisa jadi Ya, klinik, Mas. masyarakat, tiap-tiap pribadi, semua orang yang ada di Sumatera Barat, di Minangkabau, di Ranah Minang ini bisa menjadi klinik-klinik yang membantu mengupayakan terciptanya kesatuan bangsa. Mungkin itu sedikit Apalagi ini kalau dari saya, kita Pak. di Minang ya, Ya. Hmm. kalau berbicara Indonesia, orang Minang itu jelas kontribusinya di kemerdekaan, ya, bahwa mulai dari merdeka pun orang Minang sudah berkontribusi. Artinya kita, orang Minang, rasa memiliki terhadap negara kesatuannya lebih tinggi. Karena kalau di istilah sekarang, orang Minang itu termasuk produsennya NKRI. Betul. Jadi Iya. kita memiliki saham di situ. Artinya mulai dari berkontribusi mulai di kemerdekaan negara ini. Memang negara ini sudah diyakini memang terdiri atas berbagai-bagai suku, ras, agama. Ini diberikan kesempatan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mencerdaskan. Sehingga mulai Indonesia terbuka itu kan Hari Kebangkitan Nasional Ya. ya tahun 1908. Mulai banyak orang Indonesia yang disekolahkan oleh pemerintah Belanda. Orang yang tamat sekolah ini, termasuk tokoh-tokoh kita, akhirnya bersepakat. Bersepakat itu melalui Sumpah Pemuda. Iya. Ya, di Sumpah Pemuda kan kita nggak ngelihat ras, golongan, agama, enggak. Betul. Bahkan yang Sumatera Bon, yang Borneo Bon, Java Bon, Bon. Celebes, masuk semua. Menyatakan itulah pertama kali kata-kata Indonesia dideklarasikan. Sumpah Pemuda itu. Jadi artinya itulah yang kita jaga di Iya. klinik ini, Klinik Kesatuan di Bangsa. klinik kesehatan bangsa. Jangan lupa bahwa ini kalau di agama pembaiatan Indonesia itu di Sumpah Pemuda itu. Betul. Betul. Karena Iya. kalau sumpah kan kita dengan Tuhan, Iya. bukan dengan kalau janji ya Iya. dengan orang. Iya. Kalau sumpah kan antara diri kita dengan yang Betul. kuasa. Jadi Sumpah Pemuda Indonesia itu adalah nggak bisa dibongkar, Pak. Betul. Iya. Ya, nggak bisa dibongkar. Emang leluhur kita udah bersumpah kok. Iya. Jadi ini yang kita coba karena memang ada pemahaman yang mulai memasukkan kata-kata pemecahan. Iya. Iya. Disitulah keluar kata-kata klinik Siap. bahwa yang retak-retak ini harus kita rekat kembali, Iya. ya. Itu seluruh komponen punya. Tanggung jawab itu ya, Pak. Apa? Salah satunya makanya kita sebut hari ini kan kita dengar di masalah sumber intoleransi. Kami pun protes di mana tidak toleransinya di Sumbar. Nggak ada kok tawuran antar antar suku, antar umat beragama, nggak ada. Tidak ada gangguan Nggak saat ada gangguan. ibadah. Kok Ya. ada yang klaim Ya.
intoleransi. Jadi saya ingin membahas lebih dalam mungkin Ya, ya dengan kawan-kawan. Eh, Kami pun ingin menghilangkan kata-kata intoleransi itu. Apa betul orang Minang ini tidak toleransi? Ditambah lagi dengan kita menyatakan adat Basandi Sarak, isyarat Sarak dan Basandi budaya. Kitabullah. Bahwa adat Minang itu ada pondasinya, Ya, ada nilai luhur yang ada di situ. Dan itu artinya nilai-nilai suci semua. betul. Mungkin nggak habis SBK nanti ada lagi yang mau menggoreng menjadi Iya, intoleransi. Ya, itu yang iya, saya minta pendapat dari kawan-kawan. siap. Iya, jadi saya memang memulainya dengan membahas kata klinik itu karena menurut saya ini sungguh menginspirasi. Nah, dengan pemahaman bahwa klinik ini bisa dibangun, klinik untuk kesatuan bangsa itu adalah tanggung jawab setiap Iya, insan, setiap pribadi, maka saya ingin memulai pandangan saya dengan katakan, gereja adalah klinik untuk iya, kesatuan bangsa. Masjid pun adalah klinik untuk kesatuan bangsa. Dan semua tempat ibadah yang ada di Sumatera Barat atau yang ada di seluruh Indonesia adalah klinik untuk kesatuan bangsa. Bahkan tiap pribadi yang di dalamnya pun dalam adalah hatinya harus harus ada semangat klinik kesatuan bangsa. Nah, terkait itu, Pak, GPIB sendiri hadir di Sumatera Barat itu sejak tahun 1800. oh iya, Sehingga saat ini GPIB menjadi salah satu cagar budaya di Kota Padang di Sumatera Barat. Dan GPIB turut menjadi saksi sejarah perjalanan sejak tahun 1800 sejak kehadirannya. Dan sebelum berlokasi di Bagindo Asisjan, ada beberapa literatur yang menyampaikan posisi GPIB itu dulunya di dekat pantai. Lokasi tepatnya pun masih dicari saat ini, tapi karena di tahun 1800-an itu pernah terjadi gempa besar, sehingga banyak kerusakan yang terjadi, akhirnya oleh pemerintah Belanda bangunannya dipindahkan ke Bagindo Asisjan. Dan posisi GPIB hari ini itu berada di jalur utama, ya, jalur tengah-tengah kota. istimewa, dengan satu jalur dengan pemerintahan. Dengan demikian, kalau dilihat dari tata letaknya saja, berarti GPIB hadir untuk mendukung pemerintah. Ya, Itu semangat awalnya tuh, Pak. Sejak dipindahkan ke Bagindo Asistan, GPIB berkomitmen untuk membangun Sumatera Barat yang merupakan rahim di mana dia lahir, dia ada, dan ingin mendukung pemerintah dan juga kemajuan Sumatera Barat. Dalam perjalanan, GPIB setelah Indonesia merdeka, dulu ini gereja Belanda. hmm, Lalu setelah Indonesia merdeka, pemerintah Belanda mempercayakannya kepada GPIB. Sekarang namanya GPIB. Tapi dulu adalah gereja Belanda. Nah, ketika peralihan ini terjadi, maka semangat keindonesiaan itu semakin kuat. Dan GPIB justru ingin benar-benar mengabdikan dirinya untuk membangun masyarakat. Saat pertama GPIB muncul itu ada 70 gereja, Pak, di seluruh Indonesia. Ada di Jawa, ada di Sumatera, ada sampai dengan Sulawesi, termasuk di Sumatera Barat, di Jalan Bagindo Asisjan. Nah, terkait hal ini, maka saya ingin katakan GPIB ini memang lahir dari rahim Sumatera. GPIB bergumul dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman di Sumatera Barat. Sehingga saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa GPIB ini memiliki rasa cinta yang luar biasa untuk Sumatera Barat, Minangkabau, dan juga masyarakat. Dan cinta inilah yang dari waktu ke waktu coba diaktualkan lewat gerak pelayanan yang dilakukan. Nah, terkait dengan adat Basandi Syara Basandi Kitabula, tentu hal ini tidak asing untuk GPIB ya. karena GPIB sudah lama hadir di Di Ranah semua. Minang, walaupun mungkin kami tidak memahaminya secara sempurna Ya, karena falsafah ini falsafah yang sangat agung dan mulia.
falsafah ini maknanya sangat dalam. Saya pribadi berpendapat, kalaupun kita sudah bisa memaknainya tentang falsafah ini, Pak, saya percaya falsafah ini memiliki makna yang masih lebih dalam lagi. Karena ini maknanya sangat dalam. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Ini sangat dalam. Ini perlu hikmat yang luar biasa untuk memahami falsafah ini. GPB melihat falsafah ini luar biasa. Ini falsafah yang luar biasa. Kalau secara pribadi, dalam diskusi juga dengan Bapak beberapa kali, saya coba melihat falsafah ini pertama-tama dari sudut kebangsaan dulu. Kalau adat basandi syara atau agama ya Pak, dan agama basandi kitab, kitab suci. Dari semangat kebangsaan, mungkin tidak salah kalau saya mengatakan bahwa kitab suci yang dimaksud ini terkait dengan semangat kebangsaan adalah Pancasila, Ya. yang kita jadikan sebagai dasar kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Sehingga dari falsafah yang istimewa ini, kami GPIB belajar bahwa orang Minang, Sumatera Barat, ternyata punya pedoman hidup yang luar biasa. Dan jika dikaitkan dengan semangat kebangsaan, kesatuan bangsa, maka adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah ini bisa menjadi penuntun yang sangat baik untuk menciptakan kesatuan di tengah masyarakat. Dengan berpedoman pada Pancasila, tentu kita akan hidup berdampingan satu dengan yang lain, hidup dalam perbedaan yang ada tetapi saling menghormati. Nah, selanjutnya kalau saya melihat dari sisi Islam misalnya begitu ya Pak, karena Sumatera Barat ini terkenal dengan keislamannya yang luar biasa, maka Kitabullah ini bisa diartikan kitab suci Al-Quran. Ya. Dan menurut saya kitab suci Al-Quran ini istimewa, Pak. Saya waktu kuliah belajar juga tentang Islam, Islamologi, ada dua kali kesempatan, dua mata kuliah itu. Islamologi satu, Islamologi dua. Dan saya tahu memang tidak terlalu dalam mata kuliah. Ya, hanya dua kali itu saya bisa mempelajari Islam. Tetapi saya mencoba melihat begini, inti dari pengajaran Islam itu adalah bagaimana mengajak orang untuk beriman, percaya sungguh kepada Tuhan, dan iman itu diaktualkan, diimplementasikan, dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan di setiap hari. Sehingga Islam sendiri dalam hal ini Al-Quran mendorong orang untuk menunjukkan sikap hidup yang baik berdasarkan dengan ajaran Al-Quran. Dan saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa banyak hal baik yang GPIB, dalam hal ini kami non-Muslim, Kristen, bisa pelajari dari Al-Quran. Banyak nilai-nilai baik yang bisa kami jadikan teladan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, kalau didorong ke arah intoleransi atau diskriminasi misalnya, karena Sumatera Barat ini keislamannya kuat, jadi seolah-olah Kristen, agama-agama lain itu penumpang gelap misalnya begitu. Saya kira tidak demikian. Saya hadir di Sumatera Barat ini, Pak, kurang lebih nanti bulan Desember 3 tahun. Ketika saya mutasi dari Tegal ke Sumatera Barat, memang saya sudah banyak mendapatkan masukan. Dan masukannya memang arahnya seperti itu. Sumatera Barat itu sepertinya mengkhawatirkan dan menakutkan. Lalu saya datang bersama keluarga, kami menjalani kehidupan sehari-hari, dan saya pada kesempatan ini saya katakan Sumatera Barat istimewa. Dan saya katakan juga di khotbah saya, atau dalam berbagai kesempatan saya memberikan ceramah untuk jemaat, saya katakan kami sekeluarga mencintai Sumatera Barat, mencintai Kota Padang. Karena kami merasa terberkati di tempat ini.
Sungguh pun orang bilang, tadi falsafahnya gimana? Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Kami melihat mungkin orang-orang yang menganggap falsafah ini sebagai sesuatu ya mungkin ya membuat kehidupan mereka tidak nyaman barangkali. Tapi saya berpikir mungkin mereka yang tidak tahu bagaimana cara beradaptasi dan membawa diri. Sumatera Barat ini istimewa, Pak. Dan kami di GPIB, khususnya Efrata Padang, sudah sejak lama, sejak 1800-an sampai hari ini kami tetap melihat provinsi ini istimewa. Salah satu buktinya, tahun 2023 lalu, HUT 75 tahun GPIB, kata orang HUT Diamond, Pak. Diamond. Secara nasional GPIB lakukan di Padang, Sumatera Barat. Biasanya perayaan-perayaan sebesar ini akan dilakukan di Jawa atau di daerah-daerah lain. Tapi pemilihan Sumatera Barat itu karena daerah ini istimewa bagi kami. Dan GPIB melihat adat Basandi Syara, syarat Basandi Kitabullah, ini ajaran yang istimewa yang mendorong semua orang, baik Islam, Kristen, untuk bisa menghayati imannya dengan baik dan kemudian melaksanakannya. Kalau itu dilakukan, Pak, saya percaya Sumatera Barat semakin luar biasa. Apalagi saya juga sempat mengecek visi Pak Gubernur waktu itu. Buya dalam dokumen yang saya baca, visinya adalah menciptakan masyarakat yang Sumatera Barat menjadi ya, masyarakat Sumatera Barat madani dan sejahtera. Kurang lebihnya begitu ya. Itu luar biasa. Madani dalam beberapa kesempatan saya sudah bercakap dengan Bapak, tapi saya garis bawahi Madani di sini bagi saya pribadi ini menggambarkan keluhuran budi, keluhuran pekerti. Sehingga di Sumatera Barat ini, kalau adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah itu dihayati dengan tiap-tiap orang hidup berdampingan dan menghayati ajaran agamanya dalam perilaku hidup setiap hari, maka saya pikir untuk menjadi Sumatera Barat yang madani itu bukan satu hal yang mustahil. Itu pasti akan terjadi. Dan GPIB terkait dengan bagaimana GPIB hadir, menghayati imannya di Sumatera Barat yang terkenal dengan keislaman yang kuat ini, GPIB ingin mendukung daerah ini dengan keislamannya. Keislaman Sumatera Barat, keislaman di Kota Padang itu harus muncul dengan luar biasa. Dan kami adalah pendukungnya. Kami akan hadir menghayati iman kami mendukung daerah ini untuk kemajuan, untuk kesatuan itu. Dan dalam implementasi ada beberapa hal yang coba kami lakukan dalam waktu. Saya izin menyampaikannya, Pak. Bisa? Iya, ya. Jadi, kalau orang mengenal GPIB itu kan gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Nah, tapi kami di GPIB dalam 2 tahun belakangan ini, kami ingin memberikan sebuah pemaknaan yang baru terhadap GPIB. Kalau GPIB dalam arti yang tadi, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, itu adalah penghayatan yang kami lakukan di lingkungan kami, di Begitu Asisten 19. Lalu sekarang tugas kami terkait sebagai klinik kesatuan bangsa, tentu kami harus berkontribusi. Kami harus mengimplementasikan falsafah ada Basandi Syara menurut bagaimana kami mengaktualkan iman kami untuk kemajuan Sumatera Barat, untuk masyarakat Sumatera Barat yang madani tadi. Kami kemudian membuat GPIB itu dalam 2 pengertian. Akronimnya tetap GPIB, tapi GPIB yang pertama itu Gerakan Padang Indah dan Bersih. Padang Indah dan Bersih. Nah, itu wujud pemaknaan kami, Pak. Terkait iman kami gereja, itu tidak cukup, kami harus melakukan implementasinya. Kami tidak mau eksklusif, kami mau inklusif, kami mau keluar, kami mau terbuka, membangun relasi, karena kami juga ingin berkontribusi untuk Sumatera Barat. Itulah mengapa Gerakan Padang Indah dan Bersih ini kami gagas. Dan fokus kami
merawat kota ini terkait dengan kebersihan. Program kami itu pembagian tempat sampah pilah. Kecil sebetulnya. Yang kami lakukan tidak seberapa, Pak. Tapi saya katakan untuk jemaat di GPIB, kita memberi bukan dari kelebihan, tapi kita memberi dari hati. Ya, Hati yang mencintai Sumatera Barat, hati yang ingin daerah ini maju, kami ingin daerah ini bersih, kami siapkan tempat sampah. Jadi itu yang kami lakukan terkait dengan gerakan Padang Indah dan Bersih. Sampai hari ini tiap bulan kami masih terus berkunjung ke Pantai Padang, menjaga kebersihan pantai di sana karena setahu saya itu salah satu tujuan wisata ya Pak. Apalagi Pak Gubernur punya program Visit Beautiful wes Sumatera. West Sumatera. Jadi kami merawat Pantai Padang sambil kami terus menghimbau teman-teman GPIB yang saat ini kami jumlahnya 350 jemaat Pak. Supaya datang ke Padang, menikmati keindahan di Padang, di Sumatera Barat, di semua daerah-daerah di kota-kota yang ada di Sumatera Barat. Lalu yang kedua, GPIB itu kami buat kepanjangannya Gerakan Peduli Indahnya Berbagi. Indahnya berbagi. Gerakan Peduli Indahnya Berbagi. Dan kegiatan ini fokus utamanya adalah berbagi dengan masyarakat yang kami lihat membutuhkan, tidak mampu. Yang kami fokuskan hari ini masih terkait juga dengan Pantai Padang, para petugas kebersihan, Hmm, kami support mereka. Kalau ada berkat lebih kami bagi. Kami juga bersahabat dengan teman-teman di Masjid Raya Ganti, salah satu masjid tertua iya. di Sumatera Barat ya Pak. Dan saya kenal baik dengan salah satu pengurusnya itu Pak Jum di sana. Kalau kami memiliki berkat lebih, kami berbagi. Karena ya memang seperti itulah. Sesama teman, ya kita saling berbagi. Dan semangat inilah yang terus kami ingin bangun. Jadi dua itu Pak, gerakan Padang Indah dan Bersih Indahnya dan berbagi. gerakan Peduli Indah. Indahnya Berbagi. Harapan kami dua hal ini paling tidak bisa menjadi implementasi dari adat Basandi Syarak, Secara usaha kita. Syara Basandi Kitabul. Kami mengimplementasikannya lewat kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung pemerintah, mendukung masyarakat untuk kemajuan Sumatera Barat. Dan itu kami lakukan terus. Kami terus lakukan. Harapan kami usaha kecil yang kami lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman dari gereja-gereja yang lain atau juga semua sahabat, semua teman yang ada di Sumatera Barat untuk bergerak juga bersama-sama mendukung pemerintah sesuai dengan kemampuan kapasitas masing-masing, lalu menolong masyarakat, membangun masyarakat. Nah, saya kira kalau ini dilakukan, fungsi klinik paling tidak tercermin di sana, dan pada akhirnya kalau ini menjadi satu gerakan bersama, Pak, Ya, menjadi Sumatera artinya Barat kan, yang madani dan sejahtera itu tidak mustahil. artinya kan titik itu bukan tidak ada artinya. Betul, Karena garis itu adalah kumpulan dari titik. titik-titik. Betul. Jadi Ya, kita untuk Senus. kesatuan bangsa ini, ya kumpulan titik-titik ini, Betul. bahwa semua titik ini berkontribusi. Ya, Seperti tadi yang telah diberikan untuk indahnya berbagi, padang indah bersih, pada bersih. itu adalah titik yang bisa kita berikan, kita kontribusikan. Mudah-mudahan semua titik, ada titik-titik lain nanti yang akan berkontribusi Harapannya. dan bergabung menjadi itulah Sumatera Barat. Siap. Ya. Jadi artinya kita bersama-sama sesuai dengan kontribusi kita masing-masing menuju arah yang Ya, sama sehingga eh, hal-hal pembeda itu adalah untuk saling mendukung ya, kolaborasi. betul. Mungkin ya berat betul memang pemerintah ke depan itu mungkin Pak Presiden kan mencanangkan Indonesia Emas Ya, 2045. 2045. Itu
memerlukan sumber daya manusia. Ya, saya melihat kemarin tantangan kita ya eh, di dalam mengembangkan masyarakat SDM kita itu kita masih punya permasalahan di stunting ya. Ya. Artinya membentuk eh, penduduk itu kan mulai dari kehamilan Iya, betul. ya sampai dia umur usia dini, sekolahnya segala macam. Ini jadi fokus kita di dalam pengembangan SDM ke depan. Iya, Begitu juga masalah kesehatan ya, kesehatan terus pendidikan. Jadi competitiveness ya, daya saing itu iya, kan asalnya harus dari sumber daya manusia yang memiliki betul. kemampuan. Iya, Nah, jadi kita naikkan kesehatan. Ilmu pengetahuan itu menghasilkan teknologi, iya, teknologi menghasilkan efisiensi, iya. efisiensi daya saing. Deh, Jadi kita masih punya waktu 21 tahun menuju Indonesia, Mas. ya untuk persiapannya. Untung kita sudah sadar hari ini. Iya, betul. Jadi jangan kita salah langkah Betul. ya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang ada untuk 2045. Jadi saya juga bersama dengan kemarin kontribusi kita mungkin dari lembaga adat ya karena lembaga adat kan berbasiskan ke keluarga. Jadi ada lembaga-lembaga masyarakat yang kita harapkan mampu memberikan kontribusi mungkin lembaga-lembaga pelayanan agama yang mungkin kawan-kawan dari Kristen, Kristen, kawan dari Buddha, kawan dari Hindu, minimal berbuat terhadap komunitasnya dalam mendukung program-program pemerintah ini. Apalagi Presiden sudah mencanangkan berbagi tadi, Iya, ya. Artinya kita udah uji coba dulu ya. iya, Jadi betul, dari kita udah uji coba dulu, betul. diikuti oleh Presiden nanti dengan berbagi pangan bergizi gratis Bukan puisi. untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, anak Ah, TK, SD, SMP. SMP, SMA. Tujuannya kan membentuk manusia Indonesia Generasi yang generasi generasi emas. emas lah. Iya, Kita sebut menciptakan generasi emas emas. ya Betul. untuk Indonesia emas. Jadi semua kita Iya, harus bergerak ke visi yang sama sama. Betul. sesuai dengan kekuatan tangan dan kekuatan intelijensia masing-masing. Betul. Itu harapan kita dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kalau di Minang itu disebut Basamo Mangko Manjadi. Masa memangku menjadi. Ya, jadi gotong Iya, royong. gotong royong ya. Gotong royong itu. Di semua titik tadi harus menuju arah yang sama Betul. sehingga garisnya jadi ada bentuknya. Iya, betul. Jadi harapan kita dari pemerintah itu pendeta dengan komunitasnya terima kasih eh, atas yang telah dilakukan dan kita tunggu aksi berikutnya Siap. ya untuk Indonesia Emas. Indonesia Emas untuk Sumatera Barat yang madani dan sejahtera. Amin. Saya kira itu mungkin Siap? udah setengah jam lebih lah. Mungkin itu terima kasih Pak Salmon, kawan-kawan dari GPIB yang hadir bersama pada pagi hari ini di eh, podcast kita ini. Siap. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil sedikit kesimpulan di sini bahwa tidak ada titik yang tidak bermanfaat ya. Di setiap titik itu ada manfaatnya. Jadi kita di sini sebagai bagian dari titik-titik tadi. Ya. Sehingga dia menjadi sebuah bentuk garis yang bermanfaat ke depan untuk Indonesia Emas. Terima kasih Pak Salmon Terima kasih bersama Pak kawan-kawan dari Kaban. PIB Ya, yang hadir di podcast Kesbang Pol ini bersama-sama dalam rangka menjaga kesatuan bangsa kita di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah.